Memang saya ketemu dengan 6 orang. Mereka adalah korban. Meskipun tingkatan korbannya itu memang berbeda-beda. Yang paling parah ya pasti sudah sampai disetubuhi. Kok banyak kasus di UNRAM terjadi? Saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Berarti kasus-kasus itu terungkap. Benar. Jadi mahasiswa korban itu berani speak up, gitu. Berani ngomong. Iya. Karena ada salurannya. Kesalahan terbesar kita adalah kita tidak bisa melindungi korban, banyakan, sehingga korban tidak mau bicara. UNRAM membuka pintu seluas-luasnya bagi para korban kekerasan seksual untuk berani melapor, untuk berani bicara. Jangan kemudian semuanya dibiarkan berdamai. Berdamai itulah yang kemudian menumbuh suburkan kasus-kasus kekerasan seksual. On your mind, bicara santai. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra di podcast Bicara Santai. Jadi hari ini saya ingin bicara santai dengan satu tokoh intelektual, ya, tokoh dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram, yang kemudian banyak sekali dimintai pandangan-pandangan hukumnya berkaitan dengan banyak persoalan di NTB, khususnya berkaitan dengan masalah pelecehan seksual, hak anak, kemudian hak-hak perempuan di Nusa Tenggara Barat. Saya sedang bersama dengan Ayahanda Joko Jumardi, dosen Fakultas Hukum dari Universitas Mataram. Selamat siang, Ayahanda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ayahanda ya? Alhamdulillah. Kalau beliau masih sehat, ya artinya akan terus banyak hak-hak dari perempuan, anak-anak yang ada di NTB, kemudian masyarakat sipil yang akan terus dikawal, kemudian terlahirlah equality before the law itu katanya, seperti itu ya. Amin. Jadi teman-teman semua, di podcast Bicara Santai ini kita ingin bicarakan tentang satu hal, Ayahanda, yakni berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, ini menjadi salah satu concern dari teman-teman aktivis beberapa waktu yang lalu. Bahkan ada demonstrasi menuntut Polda untuk melakukan langkah cepat agar kemudian kasus pelecehan seksual tidak terulang di perguruan tinggi. Kira-kira Ayahanda gimana pandangannya sebagai seorang intelektual di perguruan tinggi melihat kasus-kasus yang seperti ini banyak sekali terjadi? Pertama, kalau dibilang intelektual, nggak tahu, mungkin banyak orang yang ngiranya saya lebih banyak ke praktisi ketimbang sebagai intelektual. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal kasus kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa atau ada di lingkungan kampus, sebenarnya cukup banyak dalam artian itu seperti fenomena gunung es yang muncul itu hanya yang di persoalan kecilnya saja, persoalan kecil yang di permukaan, yang ada di ujungnya saja, tapi di bawah lebih banyak. Nah, ada memang tipologinya, yaitu kekerasan seksual tadi terjadi antar mahasiswa, satu, ada kemungkinan besar antar mahasiswa. Yang kedua adalah antara dosen tenaga pendidik kepada mahasiswa. Yang ketiga, seperti yang sekarang, adalah mahasiswa dengan orang di luar. Sedangkan kalau di antar dosen tenaga pendidik dengan mahasiswa, ini memang persoalannya ada di relasi kuasa. Jadi dosen itu seringkali dianggap sebagai malaikat pencabut nyawa yang kapan saja bisa menghakimi seorang mahasiswa, merasa lebih superior. Nah, itu bisa terjadi. Nah, bagaimana dengan orang luar? Nah, orang luar itu biasanya memanfaatkan kondisi-kondisi di mana kemudian mahasiswa, contoh ngerjain skripsi ini kok nggak bisa kelar-kelar, atau komunikasi dengan dosennya terhambat. Nah, ini juga yang kemudian menyebabkan dia percaya ada orang dari luar yang bisa membantu dan segala macamnya. Nah, ini fenomena yang terjadi dalam kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Teman-teman mahasiswa melihat ini kemungkinan besar terjadi juga disebabkan oleh kurangnya pendidikan akhlak yang ada di perguruan tinggi. Kira-kira pandangan Ayahanda seperti apa?
Ya, memang kalau kita lihat dari sisi itu ya ada benarnya juga ya. Tetapi ketika kemudian mahasiswa itu sudah dianggap sebagai orang dewasa ya, rata-rata, sehingga kemudian banyak orang yang berpikir bahwa udah sampai di perguruan tinggi itu sebenarnya pendidikan tentang akhlak, pendidikan tentang perilaku umpamanya itu dianggap itu harusnya sudah tuntas ketika dia mulai dari tentang TK, kemudian SD, SMP sampai SMA. Tapi lebih pasnya sebenarnya kalau kita juga melihat pada konteks-konteks yang ada di luar negeri, kampus-kampus di luar itu sebenarnya pendidikan itu tidak hanya kemudian hanya bicara soal apa yang ada di kelas. Benar. Di luar itu kan banyak semacam ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di luar kampus yang bukan yang di luar perkuliahan ya, di dalam kampus tapi di luar jam kuliah. Di luar jam kuliah itu yang diperkuat. Benar. Sehingga bahasa kita dulu itu ya, kita itu seharusnya tidak hanya mencetak mahasiswa kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu. Yang ini yang cenderung sebagian besar ini yang bermasalah gitu. Oke. Nah, jadi yang banyak bermasalah itu mahasiswa-mahasiswa yang ini kan? Iya, yang kupu-kupu. Yang kupu-kupu ini kan, bukan mahasiswa yang memang aktif. Gitu. Iya. Saya teringat ya pesan dari Prof. Nasir waktu itu, almarhum guru besar di Fakultas Hukum. Beliau sampaikan kalau di ruang kelas kalian cuma dapat nilai paling tinggi itu 4 katanya. 96% dari 100%, kalau 4 itu adalah 4% saja, berarti 96% itu kita dapatkan dari luar ruang kelas. Artinya peran organisasi itu sangat penting untuk memastikan bahwa anak muda, mahasiswa itu bisa terus mengembangkan intelektualitas mereka. Iya, ini kita lihat sebenarnya adalah dari sisi angka ya. Mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang sebagian besarnya ya mahasiswa kupu-kupu tadi. Mahasiswa kupu-kupu, oke. Termasuk ya saya lihat korban juga sebagian besar juga seperti itu. Oke. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting bagi berjalannya ya dunia pendidikan kita, bahwa harusnya image perguruan tinggi itu adalah melahirkan intelektual. Betul. Oke, bukan justru menjadi apa bahasanya ya, contoh yang tidak bagus ya bagi lingkungan masyarakat. Jadi image mahasiswa itu akhirnya rusak sekarang, Ayahanda. Ya, intelektual itu tidak hanya sekedar intelektual saja. Oke. Nggak ada gunanya intelektual tapi kemudian tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Benar. Maka kalau hanya kuliah pulang tadi, ya sebagian besar dia hanya akan dapatkan intelektualnya saja. Tetapi intelektual yang kemudian dapat diimplementasikan itu saya rasa agak susah untuk kita temukan di mahasiswa yang kupu-kupu tadi. Baik. Itu teman-teman semua sedikit penyampaian dari Ayahanda ya. Kalau saya manggilnya Prof ya, Prof Joko kepada kita semua bahwa bukan profnya beda ya, provokator ya. Oke. Memprovokasi pikiran. Oke, jadi pikiran kita diprovokasi ya. Prof pikiran lah, itu kayaknya lebih cocok dan lebih bijak lah gitu ya. Jadi teman-teman di podcast Bicara Santai ini kan Ayahanda kebanyakan adalah aktivis ya, intelektual kampus. Banyak yang bertanya Ayahanda. Bahkan di podcast Bicara Santai ini ada yang nitip satu pertanyaan atau satu statement lah. Wajar aja misalkan pelecehan seksual itu banyak terjadi di kampus, khususnya di Fakultas Hukum misalkan, karena pakaian mahasiswanya itu beda sama mahasiswa yang ada di FKIP katanya seperti itu, agak sedikit vulgar lah seperti itu. Bisa jadi itu menjadi ruang kecil yang dimanfaatkan untuk pelecehan seksual itu terjadi di perguruan tinggi. Tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena hampir tiap tahun saya nanganin kasus mahasiswa, baik itu di Unram maupun di luar Unram. Dan lebih banyak itu yang pakaiannya tertutup daripada yang pakaiannya vulgar. Artinya saya menganggap bahwa pakaian itu tidak ada korelasinya dengan kasus-kasus kekerasan seksual. Kedua, bisa jadi pakaian itu hanya untuk menutup aib. Bisa jadi. Karena kasus-kasus yang saya bermitra dengan teman-teman di Paramita umpamanya, kasus-kasus perempuan yang hamil itu selalu menutupi kehamilannya itu dengan menggunakan
baju muslim yang besar. Oke. Sehingga memang tidak ketahuan. Saya pernah nanganin kasus umpamanya anak yang tinggal di asrama mahasiswa. Itu sampai dia melahirkan, temennya nggak ada yang tahu. Orang nggak tahu kalau dia hamil. Nggak ada yang tahu kalau dia hamil. Oke. Artinya pakaian itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa ada kasus gitu. Oke. Tidak bisa menjadi barometernya gitu. Oke. Artinya don't judge the book by its cover. Ini menarik ya. Statement dari ayah Anda bahwa untuk mereduksi tindakan-tindakan yang terjadi di perguruan tinggi masalah kekerasan seksual itu tidak bisa kita ukur melalui penampilan, ya, cara berpakaian dan lain sebagainya. Ya. Kalau kasus yang kemarin ayah Anda, ini kan teman-teman BEM Unram kemarin demo di Polda, mendesak agar Polda mempercepat kasus penyelesaian kasus dari kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum A misalkan terhadap beberapa mahasiswa. Itu kronologinya bisa diceritain nggak ya Anda? Apa mungkin kayak konsultasi ke BKBH Fakultas Hukum berkaitan dengan ini? Ya, pertama memang saya ketemu dengan 6 orang yang mereka adalah korban. Meskipun tingkatan korbannya itu memang berbeda-beda. Yang paling parah ya pasti sudah sampai disetubuhi. Ada yang masih dalam tahap secara fisik mungkin masuk ke cabul kira-kira begitu ya. Nah, mereka bercerita soal ada orang yang mengaku sebagai dosen, tapi mengaku dosennya itu bukan sebagai dosen Fakultas Hukum Unram, bukan mengaku sebagai dosen Unram juga bukan. Dia mengaku sebagai dosen di salah satu universitas swasta. Itu pertama. Dia menggunakan gelar. Memang gelarnya adalah SHMH. Meskipun saya telusuri, itu juga gelar palsu. Dia hanya lulusan SMA. Luar biasa. Kemudian yang kedua, dia dalam melancarkan aksinya itu berbeda-beda. Apa yang menjadi titik untuk kemudian mempengaruhi orang itu beda-beda. Ada yang mengaku, oh saya ini notaris. Kalau kamu mau magang, nanti saya titipkan di teman saya. Siap. Jadi orang-orang kan di mahasiswa yang MKN kan butuh magang nih. Benar. Nah, mencari tempat magang juga sebagian susah umpamanya. Nah, dia menjanjikan bahwa dia bisa mencarikan. Apalagi yang kupu-kupu tadi kan? Apalagi yang masuk kupu-kupu tadi. Yang kedua umpamanya soal skripsi. Dia berkali-kali umpamanya mengajukan ditolak. Nanti dia, saya bisa bantu. Bahkan sampai kemudian nanti saya bantu ngelobi dosennya. Aduh, sakti betul orang ini ya. Padahal dosennya juga bilang di telepon, umpamanya dia ngaku kenal sama saya, umpamanya dia nelpon saya gitu. Saya juga kenal dia juga hanya lihat aja mukanya. Tapi ketika kemudian telepon, Mas Joko minta tolong nih, ada cucu saya jadi bimbingan Mas Joko, mohon dibantu. Kan kalau ada orang ngomong begitu kan jawaban yang paling netral, oh iya silahkan nanti saya dibantu ke fakultas saja, ikutin prosedurnya. Kan kira-kira seperti itu kan. Benar. Tapi bagi mahasiswa ketika dia di speaker, dia nganggap bahwa orang ini dia kenal Pak Joko ini, benar-benar kenal nih. Padahal jawaban tadi adalah jawaban yang sifatnya adalah sangat normatif dan gitu. Tangkisan sebenarnya kan nggak enak kita bilang nggak bisa. Ya kan nggak mungkin kita terus bilang nggak bisa, saya bantu loh. Ya kita tugasnya kita memang membantu mahasiswa untuk mengerjakan skripsi, memang tugas kita sebagai pembimbing kan. Benar. Nah itu yang dimanfaatkan. Atau kemudian dia ngelihat kalau udah ketemu masalah skripsi nggak ketemu, masalah yang lain ketemu, nanti dia pokoknya nyari masalah apa yang kira-kira dia bisa masuk. Sampai hal yang sederhana umpamanya punya tai lalat di leher. Wih, ini orang yang punya tai lalat di leher ini biasanya tandanya kalau perempuan punya tai lalat di leher itu pembawa sial. Oh, kalau kamu punya tai lalat di sini itu kamu kemungkinan besar mandul. Nah, kemudian dia masuk di situ mensugesti. Atau ada juga yang dia tahu bahwa si anak mahasiswa ini sedang putus sama pacarnya. Disitulah dia masuk.
Dia tahu gitu loh. Nah, jadi modusnya itu beragam, sangat beragam. Iya. Tidak hanya sama yang muncul katanya gara-gara skripsi. Gara-gara skripsi itu hanya kecil, yang lainnya banyak selain karena skripsi. Oke. Ini versi cerita dari korban ini. Korban. berarti, Ayahanda. Meskipun ada beberapa yang kemudian menarik diri. Oke lah, silahkan. Karena juga saya tahu bagaimana beratnya menjadi korban. Yang penting bagaimana proses hukum di kepolisian bisa kita lanjutkan untuk menjerat pelaku. Benar. Karena yang kita lindungi adalah banyak orang. Benar. Itu. Iya. Agar tindakan yang serupa tidak terulang lagi. Karena kita lihat Ayahanda, sekarang itu banyak sekali ya, bukan hanya di kampus di sini ya, bahkan di beberapa kampus di seluruh Indonesia, tindakan-tindakan yang serupa itu seakan-akan kesalahan yang terulang kemudian bisa dibenarkan. Ya. Misalkan di beberapa kampus yang ada di Sumatera, tindakan pelecehan seksual kepada mahasiswa. Karena ada impunitas. Iya, lain sebagainya. Itu. Iya. Kemudian beberapa kampus yang ada di Jawa, ini kan semacam singa yang ada di dalam perguruan tinggi kalau framing yang disebutkan oleh teman-teman mahasiswa. Kira-kira untuk menanggulangi hal ini Ayahanda, sebagai orang yang berpengalaman di bidang ini, menurut Ayahanda seperti apa? Jadi saya adalah orang yang bersyukur ketika kemudian kasus-kasus, kok banyak kasus di UNRAM terjadi. Saya bersyukur. Oke. Kenapa saya bersyukur? Berarti kasus-kasus itu terungkap. Benar. Jadi mahasiswa korban itu berani speak up, gitu. Berani ngomong. Iya. Karena ada salurannya. Benar. Dan jelas gitu loh. Iya. Bahwa ada sanksi yang diterapkan kepada Pelaku. Saya merasa bahwa itu bukan aib, malah ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Iya. Bahwa kita punya saluran untuk kemudian mengungkap itu daripada ini. Iya, ini di garis bawahin ya. Nah, daripada tidak ada kasus yang terjadi. Padahal di bawah meja banyak berantakan. terjadi. Benar. Dan ini saya menganggap bahwa apa yang terjadi di UNRAM menurut saya adalah hal yang positif, karena beberapa kasus yang kami tangani BKBH, meskipun itu tidak viral, itu adalah kasus yang terjadi di universitas lain. Iya. Nah, seperti dalam kasus ini kan yang korbannya kan bukan hanya mahasiswa di UNRAM. Iya. Ada mahasiswa di kampus lain. Iya, benar. Nah, itu kan berarti ada sebuah kepercayaan daripada korban untuk kemudian melapor di UNRAM. Iya. Kira-kira begitu kan? Benar. Nah, daripada kemudian mahasiswa tidak berani melaporkan Dan korbannya semakin banyak. Ya, dan itu terjadi impunitas. Benar. Nah, seperti yang terjadi di beberapa kampus tadi yang di Sumatera. Iya. Dengan bebasnya si pelaku itu saya yakin secara emosional, secara psikologis itu akan mempengaruhi orang yang menjadi korban, mahasiswa yang menjadi korban dalam kasus serupa itu tidak akan berani melapor. Benar. Iya. Itu. Dan kita bersyukur dan beruntung rasanya Ayahanda ya. Iya. Kita punya BKBH di Fakultas Hukum, tempat untuk kemudian orang-orang yang mengadukan nasibnya ini Ayahanda. Iya. Kalau menurut saya, karena ya nggak mudah ya, Anda benar. Secara psikologi orang-orang yang atau mahasiswa yang kemudian diperlakukan, dilecehkan itu kan dia butuh perlindungan, diayomi secara hukum ya Anda, agar kemudian dia survive dan confident menjalankan hari-harinya ke depan. Ya, di beberapa pengalaman saya mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual baik yang terjadi di lingkungan pendidikan, sekolah atau kemudian di kantor. Ya. Kecenderungannya lembaga kalau sekolah atau kalau kantor itu lebih cenderung melindungi pelaku ketimbang korban. Oke. Nah, saya melihat UNRAM ini terbalik. Oke, ini menarik. Nah, ini yang menurut saya menarik. Jadi UNRAM itu kalau ada case udah buka saja. Kita lindungi korbannya, jangan sampai dia tahu korbannya bagaimana psikologinya, mediknya, itu disiapkan di UNRAM. Jadi saya nggak terlalu susah juga. Kalau yang dilihat, momennya kita bicara soal kekerasan seksual yang mahasiswa ini kan, ini kan yang dilihat hanya BKBH doang,
bahwa BKBH yang nanganin. Iya. Padahal di balik layar BKBH ini ada rumah sakit, UNRAM, Benar. ada teman-teman dari UPT psikologi yang memang menangani kasus ini, yang mendampingi mereka. Iya. Ada lab yang kemudian juga membantu untuk karena ada cairan minuman yang diperiksa oleh mereka. Iya. Jadi ini kerja bareng dari UNRAM sendiri gitu loh. Oke. Dan saya berpikir mungkin perguruan tinggi lain tidak radikal Radikal UNRAM ya UNRAM untuk dalam mengungkap menangani. kasus ini karena menggunakan logika terbalik tadi ya. Iya, jadi Iya. kalau umpamanya ada case di UNRAM umpamanya terjadi dosen melakukan ini gitu, saya lihat teman-teman di UNRAM tidak ada resistensi. Artinya Iya. bagi saya yang mendampingi ya di BKBH selama ini tidak pernah ada intervensi dari lembaga umpamanya kamu kenapa ini kasus ini diungkap, harusnya nggak diungkap, malah sebaliknya udah ungkap saja gitu loh. Iya. Supaya itu bisa menjadi pembelajaran gitu. Pembelajaran. Dan itu membuktikan bahwa kita aware, UNRAM aware terhadap korban. Oke. Yang terjadi sekarang adalah banyak perguruan tinggi justru melindungi pelakunya. Iya, Karena menutupi ya. Kemudian menyelesaikan dia secara kekeluargaan. Yang Iya. menurut saya ini enggak. Ini akan menambah jumlah korban. Oke. Karena hanya dimaafkan secara kekeluargaan, nggak ada efek jera, nggak ada shock Betul. terapi, benar-benar. Akhirnya kemudian tindakan yang serupa ulang terus. Betul. Logika terbalik dari UNRAM ini sesuatu hal yang fantastis menurut saya, Anda, karena bagaimanapun ya orang sudah dilecehkan harkat dan martabatnya. Bagaimanapun karena kita bicara tentang perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini adalah institusi yang harus kita sama-sama jaga marwahnya ya, Anda. Ya. Karena masyarakat misalkan ketika perguruan tingginya rusak image-nya, kemudian mahasiswa demo misalkan ya Anda ya. Orang pasti bertanya dari kampus mana? Dari kampus A misalkan. Nah, kampus A kasus yang seperti ini dibiarkan misalkan pelecehan seksual. Masyarakat kan image-nya gini, alah masalah kecil aja nggak bisa diselesaikan sama kampusnya. Betul. Apalagi mau selesaiin masalah-masalah masyarakat. Kan itu logika yang kemudian muncul di ruang-ruang publik kayak Anda. Seperti itu. Ya, ini yang perlu di reframing yang menurut saya. Jadi Iya. bagi UNRAM setahu saya beberapa tahun di BKBH sama sekali tidak pernah ada intervensi lembaga untuk menutup, malah dia mensupport untuk kemudian buka saja. Kalau kasus yang kayak ini kan sebenarnya kalau lembaga mau cuci tangan, ini kan nggak ada kaitannya dengan lembaga, Benar. ya kan? Iya. Cuman kebetulan saja korbannya adalah mahasiswa, Iya. dan sebagian adalah mahasiswa UNRAM. Kalau itu adalah lembaga yang mau cuci tangan. Cuci tangan. Tetapi bagi teman-teman di UNRAM itu masalah kita harus tangani karena itu memang mahasiswa kita. Iya. Dan harus kita buka supaya fair, supaya masyarakat juga tahu Iya. bahwa kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya itu lazim terjadi. Kemungkinan terjadi di semua level pendidikan ada. Iya. Cuman UNRAM lebih aware, lebih terbuka dan membuka kepada publik. Ini loh penanganannya. Iya. Dan cepat di UNRAM gitu. Benar. Apalagi bicara tentang pelecehan seksual ya. Bukan hanya di perguruan tinggi sekarang. Ya, Bahkan di pondok pesantren betul. yang terjadi di Jawa. Bukan hanya di Jawa. Di Jawa, iya. Di sini ada Lombok Timur ini sekarang ada dua. Ada dua nih yang Anda Ada berarti ya? dua yang sedang berproses di kepolisian. Iya, ini ada pelecehan itu. seksual ini sesuatu hal yang Anda ya, kalau tidak diberikan efek jera ya, tidak diselesaikan secara hukum, rasa-rasanya akan berdampak itu ya Anda. Berdampak terhadap kepercayaan diri para pelaku-pelaku ini. Oh, ini saya nih dilindungi, saya ini punya imunitas yang kuat. Betul. Ngapain ulang aja lagi kan gitu akhirnya. Ya, dan itu juga bisa mendorong orang lain untuk melakukan hal yang Hal sama. yang serupa, cocok. Nah, makanya memang perlu ada shock terapi gitu loh. Oke. Harus ditangani, jangan kemudian semuanya dibiarkan berdamai itulah yang kemudian menumbuh suburkan kasus-kasus kekerasan seksual. Oke. Jadi ya itulah karena orang sudah tadi ya Anda catatannya bahwa mahasiswa ini sudah dilecehkan harkat dan martabatnya. Mereka ini kan penuntut ilmu, yang harus dibimbing itu adalah pikirannya, akhlaknya, kan seperti itu ya Anda. Jangan justru kemudian mereka diajarkan dengan hal-hal yang tidak baik dan benar. Kalau berkaitan dengan kasus ini yang terjadi 6 tadi ya Anda ya. Ada 10 sebenarnya. Ada 10 ya. Ini informasi 6 itu hanya yang pertama saja.
Setelah yang ditelusuri 6 ini, jadi 10. 6 ini di atas meja. Ternyata di bawah mejanya masih ada ternyata. Masih banyak, masih Iya. banyak. Jadi ada 10 ya kasus yang serupa teman-teman semua, mahasiswa dilecehkan bukan hanya di Universitas Mataram tapi beberapa perguruan tinggi di NTB yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu dan lain sebagainya. Ini menjadi apa namanya concern kita bersama ya Anda untuk memerangi tindakan-tindakan seperti ini. Sejauh ini ya Anda sudah sampai mana proses hukumnya, kemudian bagaimana sih kondisi anak-anak ini, mahasiswa ini ya Anda sampai sekarang? Kalau proses hukumnya memang sekarang masih ada di Polda, proses tahapan mungkin masih penyelidikan ya. Oke. Itu jadi bola panasnya ada di Polda. Jadi kita hanya mensupport saja teman-teman Polda. Butuh apa? Saksi kita siapkan. Iya. Nanti kalau butuh saksi ahli ya kita bantu. Saksi apakah kemudian dari Fakultas Hukum atau mungkin dari luar atau forensik kita siapkan. Itu untuk proses hukumnya. Nah di sisi lain untuk penanganan memang sejak dari awal kami berkomunikasi dengan rumah sakit UNRAM. Iya. Itu untuk bicara soal karena kalau kita bicara soal kekerasan seksual ada kemungkinan korban tertular PMS, penyakit menular seksual. Oke. Nah, itu kita pastikan tidak. Yang kedua, hamil atau tidak, ternyata tidak hamil, udah oke, aman. Medisnya aman, fisiknya aman. Yang belum aman adalah psikologinya. Benar. Nah, psikologinya kita bekerja sama atau ditangani oleh teman-teman yang ada di UPT Psikologi di UNRAM. Oke. Nah, ini yang saya bilang bahwa kerja-kerja ini bukan kerjanya BKPH doang, tapi ini kerja dari universitas secara keseluruhan. Dukungan dari teman-teman di universitas itu cukup besar lah. Artinya dengan memberikan keleluasaan kita untuk bekerja sama mengkoordinasikan ini kan itu bentuk yang perhatian dari universitas kepada para korban. Jarang terjadi di kampus-kampus yang lain. Iya. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa berdemonstrasi kemarin juga itu mungkin bagian dari atensi mereka terhadap teman-teman mereka, saudara-saudara mereka, serasa sepenanggungan. Betul. Jadi sefrekuensi lah bahwa lembaga kemudian sivitas akademika itu satu frekuensi dalam menangani kasus ini. Oke. Jadi itu teman-teman semua cerita kemudian perjalanan kasus yang disampaikan oleh ayahanda ya Joko Jumardi kepada kita semua bahwa ke depan kita harus bisa memastikan bahwa perguruan tinggi ini benar-benar murni tempat untuk orang itu menimba ilmu, mencari jati diri. Jangan sampai kemudian perguruan tinggi itu dinodai oleh tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, tindakan-tindakan yang bisa merusak harkat dan martabat manusia. Terakhir ayahanda, karena kita udah mau masuk di segmen akhir, mungkin ada pesan dari ayahanda kepada teman-teman di podcast Bicara Santai atau kepada publik NTB ya tentang perguruan tinggi dan pelecehan seksual yang selalu terjadi di perguruan tinggi. Pesannya apa dan mahasiswa harus bagaimana mengambil sikap dalam keadaan yang seperti itu? Yang pertama adalah harus berani untuk bicara. Oke. Itu yang paling penting. Kesalahan terbesar kita adalah kita tidak bisa melindungi korban, banyakan, sehingga korban tidak mau bicara. Oke. Maka kami membuka pintu seluas-luasnya. UNRAM membuka pintu seluas-luasnya bagi para korban kekerasan seksual untuk berani melapor, untuk berani bicara. Dan ini sudah mulai. Ya. Saya barusan tadi sebelum Yusril datang yang kedua, setelah Yusril pergi, saya dihubungi oleh seseorang yang melaporkan, Pak, ini ada seorang oknum di kelurahan yang mencabuli lebih dari 5 orang. Oke. Ini menurut saya ini adalah momentum untuk ayo korban bicara. Insya Allah UNRAM, PKBH bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan haknya. Oke. Untuk identitas insya Allah lah. Oke. Nah ini saya pikir saluran itulah yang diperlukan oleh para korban sekarang. Iya. Dan bagi pemerintah saya pikir juga perlu membuat saluran-saluran yang kemudian korban bisa bicara, korban bisa direhab juga. Benar. Tanpa kemudian identitasnya
terbuka di Oke. publik. Jadi para korban merasa aman dan nyaman. Iya, karena itu penting. Itu Benar. yang paling penting. Itu yang paling penting karena kekerasan seksual ini menyangkut psikologi. Betul. Gitu. Mereka tertekan secara psikis, nggak berani ngomong ayahanda. Akhirnya pendam sendiri, kejadian seperti ini tertutupi, dampaknya dua. Korban bisa bunuh diri, yang kedua tindakan kekerasan seksual terus terulang-ulang. Betul. Ini adalah sesuatu hal yang tentunya kita tidak harapkan terus terjadi dan terulang di perguruan tinggi dengan alasan apapun ayahanda. Ya. Ya, karena image perguruan tinggi sebagai pusara lahirnya pikiran-pikiran perbaikan masyarakat itu harus terus kita kawal sampai di titik terakhir. Oke, teman-teman semua. Jadi sebelum kita tutup podcast ini ayahanda, kami punya souvenir dari podcast Bicara Santai. Jadi souvenir ini adalah bentuk terima kasih kami kepada ayahanda karena bersedia untuk berbagi cerita, ilmu kepada kita semua supaya kita sadar bahwa memang manusia itu menjadi manusia karena sifat kemanusiaannya. Ya. Kemudian kekerasan seksual tidak boleh terjadi di perguruan tinggi. Jadi ini ayahanda souvenir dari podcast Bicara Santai. Jadi souvenir ini ayahanda adalah plakat penghargaan dari kami untuk para pembicara yang selalu bersedia membagikan pikiran narasinya untuk teman-teman di podcast Bicara Santai. Souvenir ini teman-teman, ini adalah support dari Oni Kreatif, tempat pembuatan plakat paling recommended di Kota Mataram. Jadi teman-teman mau pesan souvenir seperti ini, jangan lupa ya hubungi Oni Kreatif, OC Plakat yang nantinya saya cantumin kontak personnya di deskripsi video dan di video ini. Ini ayahanda bisa diterima? Terima kasih. Iya, ini bagian dari kebanggaan kita bersama untuk terus mengawal ya proses-proses penegakan hukum dan keadilan di bangsa kita. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ayahanda nggak kapok mampir di podcast Bicara Santai. Insya Allah akan selalu bersedia dengan senang hati. Oke, jadi kita bukan nunggu kasusnya lagi nih, Anda bukan. Jadi kita nggak harapin ada kasus-kasus lagi. Mungkin di sesi-sesi ke depan kita bisa ayahanda bagi pengalaman tentang dunia pengabdian kepada teman-teman di podcast Bicara Santai. Oke teman-teman semua, saya sampaikan terima kasih ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam berpikir, sehat juga secara fisik. Saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan seorang intelektual kampus, ya, seorang profesor yang katanya tadi adalah provokator pikiran kritis di perguruan tinggi. Ayahanda Joko Jumardi. See you next time teman-teman semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Makasih banyak Ayahanda. Ya.